Pemirsa, KPU Kota Medan hari ini mulai sortir dan melipat surat suara pemilihan wali kota dan wakil wali kota Medan tahun 2020. 125 orang dilibatkan untuk penyortiran dan lipat surat suara yang ditargetkan selesai dalam 5 hari. Sortir dan pelipatan surat suara untuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota Medan tahun 2020 oleh KPU Kota Medan dilakukan di gudang KPU Medan ex Bandara Polonia Medan. 125 orang pekerja dilibatkan untuk penyortiran dan pelipatan surat suara yang terbagi dalam 25 kelompok. Sortir dan pelipatan surat suara berjumlah 1.643.175 lembar. Pengerjaan yang dimulai hari ini ditargetkan selesai pada 21 November mendatang. KPU Kota Medan menerapkan protokol kesehatan dalam kegiatan ini. Pelaksanaan sortir lipat ini di gedung Andromeda, ex Bandara Polonia Medan. Nah, ini akan dilaksanakan dengan tentunya protokol kesehatan, ya, memakai masker, menjaga jarak, cek termogan dan seterusnya. Ini menjadi salah satu komitmen kita. Surat suara yang sudah disortir dan dilipat rencananya pada 22 November 2020 akan didistribusikan ke 21 kecamatan di Kota Medan. Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilham, iNews melaporkan. Kapolri Jenderal Polisi Idam Aziz menggelar video conference bersama Kepala Kepolisian Daerah Selasa siang. Kapolri menegaskan netralitas Polri terkait pemilihan kepala daerah di Pilkada serentak 2020. Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri mencatat pelanggar protokol kesehatan selama masa kampanye Pilkada serentak 2020 mencapai 2,2%. Masalah netralitas anggota Polri sudah juga saya sampaikan. Tidak boleh di antara kita semua ini yang 440.000 berpolitik. Kita tugasnya cuma menjaga, melayani, mengamankan jalannya pilkada. Tidak ada operasi senyap, tidak ada operasi khusus, tidak ada operasi gelap. Menjalankan saja berita. Apa yang harus kita koordinasikan dengan Bawaslu, KPU, dengan TNI, kita hanya itu yang kita kerjakan. Tolong rekan-rekan Kapolda pahami betul ini. Kalau ada anggota yang melanggar, jelas pasti saya suruh periksa polisi, baik itu disiplin maupun kode etik. Tidak ada tawar-menawar untuk urusan netralitas ini. Bayangkari kita punya hak suara, tapi biarkan sampaikan kepada Bayangkari kita hak suaranya itu nanti dari 13.646 jumlah pertemuan tatap muka, pelanggarannya itu 306. Dan semuanya telah diberikan pelanggaran oleh Bawaslu sesuai dengan kewenangan di masa kampanye. Artinya pelanggarannya 2,2%. Dan ini tentu saja menurut penilaian kami, ya, kampanye pelanggaran itu juga tidak cukup signifikan. Dan tidak ada juga pelanggarannya itu yang masif sampai ribuan. Karena jumlah berkumpul itu adalah 50 orang berdasarkan peraturan Bawaslu. Artinya lebih dari 50 saja kandidat atau paslon atau tim kampanye sudah mendapat teguran. Pasca 13 jamaah asal Indonesia dinyatakan positif COVID-19, Arab Saudi menghentikan sementara visa umroh Indonesia. Jemaah yang hendak mendaftar terpaksa menunda keberangkatannya. Arab Saudi menghentikan sementara visa umroh bagi jamaah asal Indonesia. Hal itu lantaran adanya evaluasi dan pengaturan penyelenggaraan ibadah umroh bagi jamaah Indonesia setelah 13 jamaah asal tanah air dinyatakan positif COVID-19. Salah satu travel umroh yang terletak di Matraman, Jakarta Timur mengaku tidak mengalami kerugian dengan dihentikannya sementara penerbitan visa umroh Indonesia. Kerugian sih tidak ada, cuman memang jamaah yang memang kemarin sudah ada niat untuk mendaftar untuk pergi beribadah umroh, jadinya memang agak terkendala dengan adanya informasi ini. Kendalanya seperti apa, Pak? Ya menunggu kepastian, Pak, menunggu kepastian kapan visa umroh dibuka kembali. Hanya kepastian aja, kalau kerugian sih tidak ada.
Pihak travel berharap agar pemerintah Arab Saudi segera kembali membuka visa umroh untuk jamaah Indonesia. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.